Nah, baik. Kemarin itu kita sampai kelompok, bentar. Kelompok 6, Bu. 6. Nah, ini kan berarti 1, 2, 3 udah. 4 sekarang. Iya, Bu. Kelompok 4. Nomor Coba 8, dikasih. Bu. Hah? Yang ini. Wilayah negara. Kemarin kan gitu. Sekarang nggak jadi ngelanjutin yang kemarin dulu. Enggak, yang wilayah negara. Kayaknya nambah ya kelompoknya ya. Ayo, Bu. Saya mute semua. Kalau yang mau bicara bisa unmute sendiri. Alma ya mau ngomong ya? Nabila, Bu. Oh, oke. Nabilanya mana? Oh ya. Kok suaranya nggak ada dia? Halo? Iya. Oh, kirain. Saya mulai ya, Bu. Iya. Jadi saya sama kelompok saya hari ini mau menerangkan tentang Konvensi Jenewa tahun 1999 atau Konvensi Jenewa yang keempat. Jadi ini nama-nama kelompok saya sama Alma, saya dan Nitriko. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan latar belakang lahirnya Konvensi Jenewa keempat tahun 1949. Jadi, Konvensi Jenewa dan protokol tambahannya yaitu mengatur soal bagaimana tentara dan warga sipil boleh diperlakukan di dalam perang. Dan Konvensi Jenewa adalah bagian dari hukum internasional yang juga dikenal sebagai hukum kemanusiaan dalam konflik bersenjata. Tujuan konvensi ini adalah untuk menjadi patokan standar dalam memperlakukan korban perang. Konvensi Jenewa adalah serangkaian aturan untuk memperlakukan warga sipil, tawanan perang, dan tentara yang berada dalam kondisi tidak mampu bertempur. Jadi sejauh ini ada 196 negara yang sudah menandatangani dan meratifikasi Konvensi Jenewa ini yang di tahun 1949 ini. Ada juga sejumlah negara, beberapa negara yang juga kemudian tidak menandatangani konvensi ini, seperti contohnya Mongolia, Bangladesh, dan Iran. Sejauh ini ada 196 negara yang sudah menandatangani dan meratifikasi Konvensi 1949. Nah, itu merevisi dan memperbarui mereka menjadi 4 konvensi baru yang terdiri dari 429 pasal hukum dikenal sebagai Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949, protokol tambahan 1977 dan 2005 melengkapi Konvensi Jenewa. Konvensi Jenewa berlaku dalam semua kasus perang yang dinyatakan atau dalam konflik bersenjata lainnya antar negara. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hukum humaniter, karena Konvensi Jenewa itu dia tuh termasuk dalam hukum humaniter juga.
Jadi saya menjelaskan hukum humanitar internasional adalah seperangkat aturan yang mencari alasan kemanusiaan untuk membatasi efek konflik bersenjata. Hukum humanitar internasional ini melindungi orang yang tidak berpartisipasi dalam permusuhan dan membatasi cara dan metode perang. Hukum humanitar internasional juga dikenal sebagai hukum perang dan hukum konflik bersenjata. Bagian utama dari hukum humanitar internasional tercantum dalam 4 konvensi Jenewa tahun 1949 dan telah diadopsi oleh semua negara di Rusia. Konvensi tersebut telah diperluas dan ditambah dengan 2 perjanjian lebih lanjut, yaitu Protokol Tambahan tahun 1977 yang berkaitan dengan perlindungan korban konflik bersenjata dan Protokol Tambahan 3 2005 yang berkaitan dengan adopsi lambang tambahan yang khas. Konvensi-konvensi ini memberikan aturan khusus untuk melindungi kombatan atau anggota-anggota bersenjata yang terluka, sakit, atau terdampar tahanan perang dan warga sipil, serta personel medis, pendeta militer, dan pekerja pendukung sipil militer. Hukum humanitar internasional didasarkan pada prinsip-prinsip kemanusiaan, ketidakberpihakan, dan netralitas. Akarnya meluas ke konsep historis keadilan seperti kode Hammurabi Babel, kode Justinianus dari Kekaisaran Bizantium, dan kode Liber menggunakan selama Perang Saudara Amerika Serikat. Hukum humanitar internasional modern yang sekarang mencakup 4 konvensi dan 3 protokol tambahan. Secara kolektif, mereka mewakili upaya modern untuk melindungi orang-orang di masa konflik bersenjata. Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang perlindungan korban perang terdiri atas 4 konvensi, yaitu 1. Konvensi Jenewa untuk perbaikan keadaan yang luka dan sakit dalam angkatan bersenjata di medan pertempuran darat. Yang kedua, Konvensi Jenewa untuk perbaikan keadaan anggota angkatan bersenjata di laut yang luka, sakit, dan korban karam. Yang ketiga, Konvensi Jenewa mengenai perlakuan tawanan perang. Yang keempat, Konvensi Jenewa mengenai perlindungan orang sipil di waktu perang. Selanjutnya, pembentuk Konvensi Jenewa 1864 dalam sejarahnya berkaitan dengan pembentukan Komite Internasional Palang Merah atau International Committee of Red Cross atau ICRC. Konvensi Jenewa keempat mengenai perlindungan penduduk sipil dalam waktu perang. Konvensi ini yang mengatur kedudukan penduduk sipil, pihak-pihak yang bersengketa, baik dalam daerah pertempuran maupun daerah penduduk, serta di negara-negara netral. Persiapan untuk Konvensi Jenewa 1949 sudah dimulai oleh Konvensi Internasional Palang Merah yang ke-15 yang diadakan di Tokyo pada tahun 1934. Konvensi ini telah menyetujui suatu rancangan konvensi mengenai perlindungan pendudukan sipil di negara musuh atau di negara yang diduduki musuh yang terdiri dari 40 pasal atau yang dikenal dengan Rancangan Tokyo. Tahun 1947 dengan diadakan suatu konvensi di Jenewa antara ahli-ahli dan beberapa negara untuk mempelajari konvensi-konvensi mengenai perlindungan korban perang. Dia menghasilkan pekerjaan persiapan tersebut di atas berupa 4 buah rancangan konvensi. Dibicarakan pada Konferensi Internasional Palang Merah ke-17 yang diadakan di Stockholm di tahun 1948. Penjelasan Konvensi Jenewa 4 tahun 1949.
1949. Penjelasan Konvensi Jenewa 4 tahun 1949 mengenai perlindungan terhadap penduduk sipil yang menjadi korban perang diatur di dalam bagian 2 yang berisi tentang perlindungan umum. Berdasarkan Konvensi Jenewa yang keempat ini, perlindungan umum yang diberikan kepada penduduk sipil tidak boleh dilakukan secara diskriminatif. Dalam segala keadaan, penduduk sipil berhak atas penghormatan pribadi, hak keluargaan, kekayaan, dan praktek ajaran agamanya. Di antara penduduk sipil yang harus dilindungi, terdapat beberapa kelompok orang-orang sipil yang perlu dilindungi, seperti orang asing di wilayah pendudukan, yang tinggal di wilayah pendudukan. Masih panjang? Atau bisa udah? Gantian sama yang lain. Oh, gitu. Sampai sini aja, Bu. Intinya aja. Habisin aja. Hah? Intinya aja. Intinya apa? Dari konvensi itu jadi sebetulnya dia hubungan dengan wilayah yang mana? Wilayah darat. Dia dengan wilayah darat, Bu. Iya, Bu. Apa yang membuat kalian tertarik mengambil konvensi ini? Karena konvensi ini itu awal mulanya dia berbarengan sama Palang Merah Indonesia, yang dimana konvensi Negara internasional. Internasional. Palang Merah Internasional. Terus? Iya. Kalian tertarik karena dia ini ini, Bu. Dia kayak ngebuat gimana orang-orang yang di konvensi ini atau nggak negara-negara yang bersangkut paut sama konvensi ini buat melindungi orang-orang yang karena perang sipil, rakyat sipil gitu. Iya, Bu. Soalnya dia mementingkan warga-warga sipilnya itu untuk dibantu. Oke. Sebenarnya agak terlalu jauh sih, tapi nggak apa-apa ya, buat pengetahuan yang lain. Maksudnya terlalu jauh itu karena kita belum bicara mengenai perang. Oke, sebentar ya, ini saya lagi, begini, maksudnya saya memang membebaskan kalian kemarin untuk menginterpretasi apa yang dimaksud dengan wilayah negara. Jadi memang be open dan ternyata cukup mengagetkan juga, dan ini bukan hal yang jelek loh, ini hal yang bagus. Ada mengenai konvensi Jenewa, artinya next habis UTS kita mau masuk ke hukum humanitarian law, kalian sudah agak lebih siap gitu, karena sudah tahu apa sih dengan hukum humaniter, begitu ya, kurang lebih kelompok ini nanti bisa nerangin lagi nih ke kita, ya, boleh? Boleh, Bu. Nggak apa-apa, terima kasih untuk kelompok 4 ya, atas konvensi Jenewanya, ini bagus banget buat, tapi kayak masih panjang ya dibuatnya ya, tapi terpaksa saya cut dulu, karena kita mau masuk ke kelompok yang lain, begitu ya. Saya menilai dari gimana cara kalian untuk memakai, salah satunya juga cara memakai untuk ini loh, teknologinya, dan ternyata sudah mengerti. Dan ini tadi itu kayaknya ada ganti-gantian ngomong ya, tapi slide dipegang satu kan? Iya, Bu. Tapi nggak barengan kan? Semuanya di rumah masing-masing kan? Iya, Bu. Oke. Corona, Bu. Corona. Ya, baik. Terima kasih kalau gitu kelompok 4. Boleh kelompok selanjutnya. Ini karena 5, 6 sudah, berarti kelompok 7. 7 itu tentang apa ya? 7 Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Oh, Montevideo. Darat juga. Oke. Kelompok 7. Mana ya? Sebentar ya, Bu. Saya tampilkan dulu PPT-nya. Carmila, Silvana, Amarta. Oh.
intinya aja ya, nggak usah dibacain semuanya. Ya, baik Bu. Jadi di sini untuk wilayah negara daratan kita itu pakai konvensi Montevideo, Bu. Terus di sini untuk teorinya terlebih dahulu akan dijelaskan oleh teman saya Silvana Grace. Ya, jadi Bu, pembagian wilayah negara ini diatur di pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 yang dibuat pada tanggal 26 Desember 1933. Yang intinya dibilang pasal satunya tuh kalau negara dibagi atas 5 wilayah ya. Yang pertama wilayah daratan termasuk tanah yang ada di dalamnya, yang kedua wilayah perairan atau laut, yang ketiga wilayah udara, yang keempat wilayah ruang udara, dan yang kelima wilayah cyber. Lanjut, Kak. Terus Bu, di sini ada pengertian wilayah negara juga. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wilayah adalah daerah atau lingkungan yang menjadi area kepemilikan, kekuasaan, atau pengawasan. Kemudian di sini itu untuk wilayah daratan juga ada penjelasannya. Jadi wilayah daratan itu adalah bagian dari wilayah negara di mana rakyat atau penduduk negara itu bermukim secara permanen. Kemudian di sini juga ada berdasarkan teori-teori hukum internasional klasik, wilayah tambahan dapat diperoleh oleh suatu negara dengan cara-cara sebagai berikut, yaitu dengan pendudukan, dengan penaklukan, dengan penambahan, dengan preskripsi, dengan penyerahan, dan dengan referendum. Lanjut ke Kamalia, Besa. Nah, pembatasan wilayah. Pembatasan wilayahnya ini, yang pertama negara perlu mendapatkan perbatasan wilayah baik dimensi perbatasan darat maupun perbatasan laut dan udara. Penetapan perbatasan wilayah atau border zone tersebut dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum internasional agar dapat memberikan kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan bagi masyarakat yang mendalami wilayah perbatasan tersebut. Dan sisanya bisa dibaca nanti untuk teman-teman. Dan lanjut ke slide berikutnya. Nah, konflik komunal di perbatasan Indonesia Timur Leste dan upaya penyelesaiannya. Nah, konfliknya ini, konflik contoh kasus. Nah, dari konflik itu kita mengambil contoh kasusnya itu konflik komunal di perbatasan Indonesia Timor Leste dan upaya penyelesaiannya sebagai berikut. Yang pertama, dalam upaya diplomasi untuk menyelesaikan sistem attachment yang belum disepakati, hambatan yang perlu diantisipasi adalah perbedaan pola pendekatan penyelesaian yang digunakan oleh masing-masing pihak. Pihak Timor Leste dengan dipandu oleh ahli perbatasan dari United Nations Temporary Executive Administration menekankan bahwa penyelesaian perbatasan hanya mengacu kepada traktat antara Belanda Portugis tahun 1904 dan sama sekali tidak memperhitungkan dinamika adat istiadat yang berkembang di wilayah tersebut. Sementara itu, pihak Indonesia mengusulkan agar pendapat masyarakat adat dipertimbangkan. Perbedaan pola pendekatan itu harus disamakan terlebih dahulu sebelum pembahasan tentang 3 segmen perbatasan dilanjutkan. Nah, terus kita langsung lanjut yang keempatnya. Jika mengacu pada konvensi Montevideo 1993 dapat dilihat dari pasal 10 yang berbunyi, the primary intent of the state in the Convention of Peace, different of the any nature which is arranged between them so to be recognized specific method, yang jika diterjemahkan artinya adalah kepentingan utama negara adalah konvensi perdamaian. Perbedaan sifat apapun yang muncul di antara mereka harus diselesaikan dengan metode pasifik yang diakui. Dalam hal ini, konflik komunal yang dialami oleh Indonesia Timor Leste sudah seharusnya diselesaikan dengan cara diplomasi untuk mencegah terjadinya pergeseran nilai dan
signatasi norma yang kecenderungannya membangkitkan ketidaksesuaian yang mengarah kepada pengadilan fungsi, kepercayaan kepada identitas komunal. Terima kasih. Sekian Bu dari kelompok kami. Oke, kelompok 7 sudah ada mengenai kasusnya. Kalau istilahnya Pasifik itu sebetulnya Pacific Method itu metode yang dilakukan dengan damai. Peace, Pacific itu disamakan bahasanya. Yang lain ada yang Baik, mau tanya Bu. dulu sebelumnya? Sampai sini? Yang aku pakai itu sandwich itu. Yang aku pakai. Ada yang mau tanya? Kalau mau tanya di unmute sendiri. Nah, sebelum masuk ke kelompok berapa ya sekarangnya? Berarti 8 ya. 8 ini tentang apa ya? 8. Oh, 8 dulu deh. Hadian dan Fauzan, hanya 2 orang ya? Iya Bu, cuma berdua orang. Iya, oke. The Zoom is closed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Swastiastu, namo buddhaya. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya dan teman saya dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang kasus ada salah satu konferensi cybercrime. Saya Haryat Fala dan teman saya Fauzan. Ya. Mulainya. Mulai. Jadi di sini kelompok kami lebih ngebahas kasusnya aja sih Bu. Jadi tahun 2019 terjadi kasus penipuan online yang dilakukan oleh 5 orang Indonesia. Penipuannya itu pertama dilakukan dengan cara meretas email untuk mendapatkan informasi dan memasukkan data dengan tujuan untuk syarat pembukaan rekening atas nama perusahaan yang diincar. Jadi pelakunya ngertas email perusahaan tersebut. Nah, dari situ mereka bisa nerima aliran dana, dan dananya ditransfer ke rekening perusahaan lain yang sudah disiapin nama pelakunya tersebut. Setelah itu, uang yang ditransfer tadi dipecah menjadi beberapa mata uang asing. Jadi dolar Amerika dan euro. Terus ditransfer ke beberapa money changer. Setelah itu, mata uang asingnya itu diserahin ke beberapa jaringan sindikat lainnya, ke pelaku-pelaku lainnya. Kasus ini terbongkar pada tanggal 31 Mei 2019 saat bendahara perusahaan OPAP Investment Limited itu perusahaan yang diincar oleh pelaku tersebut. Perusahaan OPAP Investment Limited berdomisili di Yunani sedang melakukan audit keuangan bendahara yang bernama Zisimos. Zisimos itu bendahara dari OPAP Investment Limited. Di situ ditemukan kejanggalan karena terdapat pembayaran sebesar 4,9 juta euro pada tanggal 16 Mei 2019 dan 2 juta euro pada tanggal 23 Mei 2019. Setelah ditelusurin, ternyata email milik Zisimos, milik bendahara perusahaan tersebut, diretas oleh pelaku. Peretas diduga memerhatikan data-data yang disimpan di email di Zisimos untuk memasukkan formulir pembayaran ke PPF Banka yang berada di Ceko. Setelah pelaku berhasil melakukan transaksi di PPF Banka
dan setelah itu mentransfer uang-uang yang telah diambil ke mungkin beberapa bank Indonesia yang diatasnamakan dengan CV OPAP Investment Limited. Setelah itu sudah terjadi, pihak langsung dari perusahaan yang kena atau perusahaan lebih OPAP Investment Limited pasti melapor ke Kepolisian Cyber dan Yunani, dan mungkin setelah dilacak terbaca kalau misalnya peretasan tersebut pertama kali dilakukan di Indonesia dan menghubungi Barreskrim Polri. Setelah mereka melanjutkan penyidikannya, akses ilegal pertama kali dilakukan pada tanggal 8 Mei 2019 atau seminggu sebelum pengambilan dana pertama kali yang sejumlah 4,9 juta euro. Mendapat laporan ini, tim Cyber Barreskrim Polri melakukan koordinasi dengan Kepolisian Cyber Ceko, Yunani, Inggris, Nigeria, Amerika Serikat, dan Malaysia. Dari pengembangan yang sudah mereka lakukan, akhirnya menemukan kalau pelaku-pelaku itu berada di Nigeria, Dubai, Inggris, dan Norwegia. Dengan adanya perjanjian MLA yang telah ditandatangani Indonesia dan beberapa negara, seperti untuk negara ASEAN sudah memiliki MLA sendiri. Dan UAE atau Uni Arab Emirates, ya, dan seperti Swiss dan beberapa negara lain, pengerjaan kasus ini, proses penyidikannya dilakukan lebih mudah karena dengan adanya MLA tersebut, beberapa negara dari tempat terdeteksi dan koordinasi kerjasama polisi cyber lain seperti Malaysia dan Dubai yang berada di UAE bisa melakukan penyidikan lebih mudah dengan adanya MLA. Tapi konvensi yang dilanggar oleh 5 pelaku tersebut adalah Konvensi Budapest untuk cybercrime artikel 8. Pasal 8 penipuan yang berhubungan dengan komputer. Pihak negara harus menerapkan undang-undang dan mengambil tindakan-tindakan lain yang diperlukan untuk ditetapkan sebagai tindak pidana secara sengaja dan tanpa hak menyebabkan kerugian kepada seseorang dengan cara harusnya A. Memasukkan, mengubah, menghapus, atau menahan data komputer, dan B. Mengganggu fungsi sistem komputer dengan niat tidak jujur dan menipu untuk menghasilkan tanpa hak sebuah keuntungan ekonomi untuk diri sendiri atau orang lain. Seperti yang saya telah bacakan dan di layar teman-teman semua, 5 pelaku tersebut telah melanggar pasal ini, yaitu dengan mengubah data yang berada di komputer itu dengan cara memasukkan dan memasukkan juga berarti data-data yang tidak benar agar mereka bisa dengan tujuan akhirnya memperkaya diri sendiri dan teman-teman pelaku lainnya. Oh ya, sebelumnya kelompok kita nggak ngebahas Konvensi Budapest, Convention on Cybercrime, soalnya itu nanti ada yang bahas kelompok lain. Untuk presentasi dari kelompok 8 itu saja. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok 8. Amazing ya, kalian mengejutkan saya berulang kali. Karena memang sebetulnya saya pribadi yang memasukkan cyber sebagai wilayah negara itu untuk awareness kalian bahwa ada nih satu space yang yang kita pakai terus akhirnya setelah ada karantina ini. Saya lupa istilahnya Pak Jokowi yang terbaru apa ya. Ya, dan ini lack of-nya masih banyak sekali. Dan ahli hukum masih sangat kurang. Jadi saya mengencourage kalian untuk melakukan kolaborasi, mengelaborate lagi untuk si cyber space ini. Jadi akan lebih terbuka lagi peluang untuk jadi ahli hukum di bidang-bidang khususan. Gitu.
Jadi kalau nanya sama yang lain ya belum tentu di kelas yang lain mendapatkan cyber. Nah, memang betul sekali, kan banyak mengenai cyber ya. Ada yang HKI, ada yang domain name, terus ini rupanya memang kalau untuk yang cybercrime banyak sekali ya, atau lebih diminati ya, saya nggak ngerti. Tapi Budapest itu kelompok berapa ya? Kita udah para pihak belum sih? Belum kayaknya. Kelompok 15 Bu kalau nggak salah. Ya kelompok terakhir Bu. Seingat saya untuk yang Budapest. 15 13 ya. 13 kan? Ada yang 15. Saya terakhir lihat di itunya 13 atau saya salah lihat, coba ya saya cek. 14. Iya, kelompok 14, Bu. Enggak, kelompok 14 yang Unclosed, 13 yang Budapest. 13. Oke, terima kasih ya. Siapa ini namanya nih, coba saya. Fauzan dan Hadian. Jadi MLA-nya itu adalah perjanjian. Coba tadi saya nggak bisa megang, saya lupa. MLA itu adalah perjanjian kerjasama antara law enforcement, gitu ya? Iya Bu, hubungan timbal balik gitu Bu. Jadi bukan di masalah tentang cybercrime aja, masalah pidana yang lain pun bisa dibantu oleh negara yang ada undang-undangnya kan kita? Kamu dapat nggak? Saya mungkin belum menemukan ya Bu, soalnya yang seperti dibilang data-data juga masih kurang. Ini yang untuk MLA saja sebelumnya tuh sudah ada dari 1990 sekian tuh sudah ada dengan negara mana saya lupa, tapi yang kalau saya Google, saya cari lagi yang keluar tuh hanya terbaru, dan untuk pendaftaran siapa saja yang sudah tanda tangan tentang apa saja itu juga masih belum tercatat dengan rapi Bu. MLA sebentar, kemarin tuh ada yang kasih lihat saya undang-undang karena sekitar I see, undang-undang nomor 1 tahun tahun 2006 ditambahin ya. Oke Bu. Baik Bu, baik. Nomor 1 tahun 2006 tentang bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Kalau kalian lihat ke satu sumber, coba dicek dia bikin assessment-nya tahun berapa. Nah, kita udah ada 2006 itu, sebentar, saya lagi baca. Ini dia lebih general. Ketentuannya dia secara umum. Blokir, geledah, sita. Benar, ada satu lagi yang harusnya membantu ini ekstradisi. Oke, Fauzan dan Hadian, terima kasih. Untuk kelompok yang selanjutnya adalah kelompok 9, tapi sebelum masuk kelompok 9, saya mau kasih tahu dulu tentang wilayah negara, ada yang penting. Mungkin saya gantian share screen ya. Nah, ini. Kelihatan ya. Wilayah, sebetulnya wilayah negara. Kalau kita bicara mengenai wilayah negara itu akan erat kaitannya dengan kedaulatan. Jadi, saya masukin dulu kedaulatan. Di Konvensi Montevideo yang tadi sudah dijelaskan oleh teman kamu, itu ada di pasal 1. Negara sebagai ini maksudnya syarat dari sebuah negara. Negara sebagai pribadi dalam hukum internasional mempunyai penduduk yang permanen. Penduduk permanen itu maksudnya penduduk yang punya unsur kediaman secara tetap, mempunyai wilayah tertentu, namun kita hukum internasional tidak menentukan syarat luasnya suatu wilayah. Jadi mau gede kecil nggak apa-apa, bisa aja. Mau sekecil Brunei Darussalam, oke. Mau sebesar Indonesia, oke. Gitu. Jadi yang pasti harus diukur. Dan diukur harus laporkan ke PBB. Ada pemerintahan, ya ada pemerintahan, ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi dia mempunyai kekuasaan, kedaulatan, kekuasaan. Nah itu kata kuncinya.
kedaulatan diterjemahkan kekuasaan efektif atas seluruh penduduk dan wilayah negaranya, mempunyai kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain, hubungan dengan kedaulatan. Nah, di sini kedaulatan itu adalah negara berdaulat mempunyai yurisdiksi di wilayahnya, maksudnya kekuasaan tertinggi yang dimiliki suatu negara untuk melakukan kegiatan yang tidak bertentangan dengan hukum internasional. Karena kita kuliah hukum internasional, pasti akan bicara mengenai international law. Nah, ini mengenai sejarahnya ya, nanti bisa dibaca, karena saya sudah masuk di Google Classroom juga tadi. Nah, ini ada cara-cara memperoleh kedaulatan wilayah. Tadi juga sudah ada teman kamu yang bahas sekilas. Occupations. Occupations itu adalah mengambil wilayah yang tidak bertuan, terra nullius, yang baru ditemukan atau ditinggalkan. Ditinggalkan tuh macam-macam. Misalnya negara itu kamu ngurus lagi di wilayahnya, atau wilayah ini tidak dimasukkan ke dalam peta. Sepadan gigitan itu tidak terurus sebetulnya soal Indonesia awalnya. Nah, okupasi baru sah menurut hukum apabila telah memenuhi unsur keefektifan. Ada kehendak bersama, melaksanakan atau menunjukkan kedaulatan secara pantas. Occupation tidak ada kekerasan. Aneksasi dengan kekerasan karena bertentangan dengan hukum. Aneksasi dengan agresi diambil, jadi dia masuk ke dalam suatu wilayah, tapi wilayah itu sudah ada yang punya atau bertuan. Prescriptions. Nah, prescriptions itu prescriptions itu adalah wilayah yang dibenarkan hukum internasional dengan syarat telah memenuhi unsur-unsur. Preskripsi tidak melanggar hukum, tapi harus ada unsurnya. Sudah ada di wilayah tersebut, tidak ada protes dari pihak tersebut, juga pemerintahan tersebut pemerintahan di wilayah sudah teratur dan harus dapat melaksanakan kedaulatan. Akresi itu kalau ada tambahan, misalnya tadi ada perubahan di alamiah. Perubahan alamiah itu macam-macam ya, mungkin gempa dia jadi berpisah, atau ada letusan gunung api jadi ada wilayah baru. Gitu. Cessions dengan adanya perjanjian. Kalau di sini Alaska oleh Rusia kepada Amerika Serikat pada tahun 1867, Hong Kong, China, dan Inggris. Mungkin bisa kalian lihat juga itu contoh untuk cessions. Oke, sampai sini. Jadi yang perlu nanti dilihat lagi ada occupations, prescriptions, akresi, satu lagi tadi annexations dan cessions. Oke. Ya, nah kalau untuk wilayah sendiri, bentar ya, mana ya? Untuk wilayah sendiri itu saya belum bikin PPT-nya, tapi saya punya catatannya. Tapi belum saya tambahkan si cyber karena, nah ini kelihatan ya wilayah negara. Kelihatan, Bu. Nah, jadi wilayah negara itu saya artikan dulu apa yang masuk wilayah negara. Nah, ini ada daratan. Daratan itu ada danau, sungai, juga membahas mengenai semua hal yang di dalam daratan masuk ke dalam wilayah daratan, baik itu terusan atau danau dan lautan yang dikelilingi oleh daratan. Kalau perairan, nah, perairan ini sejarahnya dan wilayahnya. Wilayah perairan ada laut teritorial, ada kepulauan, dan
pedalaman. Jadi di perairan itu ada dua hak, hak kedaulatan. Ini yang 1, 2, 3. Ini kedaulatan. Sedangkan kalau ini adalah hak-hak berdaulat. Hak-hak berdaulat itu negara hanya berdaulat untuk bidang-bidang tertentu. Misalnya, hak berdaulat itu zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen. Kalau zona dan di 3 ini, kita hanya mempunyai jurisdiction di bea cukai, pajak, imigrasi, kesehatan. Jadi bukan kedaulatan. Jadi kalau di ZEE, semua hal yang berkaitan dengan itu baru kita bisa enforce. Tapi kalau yang tidak berkaitan dengan itu, kita tidak bisa enforce. Teorinya seperti itu. Secara internasional. Saya belum bahas ke nasional, karena nanti kalian bingung lagi. Tapi lihat dulu internasional, nanti kalau belajar di nasional, lihat undang-undang kita sama UNCLOS ada tabrakan nggak tuh? Nah, kalau wilayah udara, ini ada teori air freedom, teori sovereignty, dan konvensi-konvensinya. Juga perbedaannya dengan wilayah angkasa. Jadi kalau di wilayah udara, itu berlaku kedaulatan. Kalau di wilayah angkasa, itu berlaku kebebasan. Nah, ini gambar untuk wilayah laut dan udara dan outer space dan darat. Jadi kalau dilihat di sini, national airspace itu sama diukur di territorial sea 12. Kalau ditambah lagi zona tambahan 24, itu bukan national airspace, itu international airspace. Lihat perbedaannya udara dengan laut. Di sini ada continuous zona tambahan. Nah, di sini ada ZEE 200. Nah, dihitung juga di bawahnya. Jadi laut itu sama kayak darat, tapi dia dipenuhi oleh air gitu. Jadi dia punya palung, dia punya jurang, dia punya lembah, dia punya bukit. Itu sama. Cuma bedanya mereka tertutup oleh air gitu aja. Nah, jadi makanya ini kita atur juga di internasional. Kenapa? Karena di sini kemungkinan ada sumber daya alam. Nah, kalau di sini kemungkinan ada sumber daya alam lain, itu adalah perikanan. Nah, di sini kemungkinan ada minyak bumi. Kita nggak mau berantem antar negara, jadi kita kasih 200. Nah, ini untuk pemanfaatan ekonomi di 200 dari territorial sea. Nah, masuk dari territorial sea ke land itu adalah kedaulatan negara. Ya, jadi poinnya untuk wilayah negara seperti itu. Oke, any question? Kalau enggak kita teruskan ke kelompok selanjutnya atau menapas dulu. Saya kayak ngomongnya cepet banget tadi. Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Enggak, Bu. Kelompok selanjutnya, kelompok tadi kan cyber ya? Biar nggak lompat. Iya benar. Biar agak nyambung ke kelompok 13 ada? Ada, Bu. Ada. Iya. Ada, Bu. Biar sekalian. Boleh kelompok 13? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara gede ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13. Suaranya agak besaran, kecil. Jadi udah deket. Suaranya dong, suaranya. Halo. Kurang kenceng, Fir. Halo. Tes. Udah besar belum? Masih kurang kenceng, Fir. Tes. Ada suaranya Oh, lumayan. Dikit lagi. Masih lebih Ada. Ya. Oke. Cyberspace disebut juga sebagai ruang cyber yang artinya adalah ruang di mana komunitas saling menggunakan jaringan sebagai contoh yaitu internet. Suara anak-anak. Untuk melakukan berbagai kegiatan sehari-hari. Kenaikan pengguna internet sebagai media, yaitu cyberspace menjadi salah satu wilayah dalam suatu negara sama seperti laut, angkasa, udara, dan daratan. Berkembangnya zaman dan globalisasi yang cukup pesat dalam ruang cyber itu membentuknya cyber law, yaitu istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Pak Van Dugal dalam bukunya Cyber Law, Indian Perspective, mengatakan hukum cyber atau cyber law adalah istilah hukum yang menyangkut semua aspek legal dan peraturan internet dan juga World Wide Web, hal apapun yang berkaitan dan atau timbul dari aspek legal atau hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas para pengguna internet aktif dan juga yang lainnya di dunia cyber, dikendalikan oleh hukum cyber. Selanjutnya, teman saya, Safira atau Yustika akan membacakan slide ini. Silakan. Cyber law berguna untuk mengurangi dan menindak kejahatan pada setiap aspek dalam ruang cyber atau disebut sebagai cybercrime seperti penipuan komputer, penggelapan, pemalsuan pemberian informasi, hacking, perbuatan pidana perusahaan sistem komputer, pembajakan yang berkaitan dengan hak milik intelektual, hak cipta, dan hak paten. Upaya tersebut juga didukung dalam kancah internasional, salah satunya dengan diadakannya Konvensi Budapest atau Konvensi Cybercrime pada tahun 2001. Konvensi Budapest yaitu salah satu konvensi perjanjian internasional yang bertujuan untuk mengatasi kejahatan, khususnya kejahatan yang berhubungan dengan komputer dan internet, dengan menyelaraskan hukum nasional, meningkatkan proses investigasi, serta meningkatkan kerjasama antar negara. Tujuan Konvensi Budapest antara lain yaitu harmonisasi unsur-unsur hukum domestik, pidana, substantif, pelanggaran di bidang kejahatan cybercrime, yang merujuk dengan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan mendorong kerjasama internasional. Yang kedua, menyediakan untuk pidana kekuatan domestik prosedural hukum yang diperlukan untuk investigasi penuntutan tindak pidana tersebut serta pelanggaran lainnya yang dilakukan dengan menggunakan sistem komputer atau bukti dalam kaitannya dengan yang dibentuk elektronik. Yang ketiga, mempersiapkan sebuah cara yang efektif untuk melakukan kerjasama internasional antar negara. Selanjutnya, pengertian wilayah hukum internasional. Sebagaimana diatur dalam pasal 1 Konvensi Montevideo 1933, bahwa salah satu unsur yang harus dipenuhi oleh suatu negara adalah adanya wilayah yang tetap atau permanent territory yang merupakan unsur mutlak yang harus ada. Selanjutnya, ada pengertian lain tentang wilayah, yaitu suatu ruang sebagai tempat bagi orang menjadi warga negara atau penduduk untuk dapat hidup dan menjalankan aktivitasnya. Dan ada juga pengertian lain tentang wilayah, yaitu
Wilayah adalah sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan. Pada masa lampau, seringkali sebuah wilayah dikelilingi oleh batas-batas kondisi fisik alam, misalnya sungai, gunung, atau laut. Sedangkan setelah masa kolonialisme, batas-batas tersebut dibuat oleh negara yang menduduki daerah tersebut. Dan berikutnya dengan adanya negara bangsa, istilah yang lebih umum digunakan adalah batas nasional. Wilayah dalam sebuah negara bisa dibatasi oleh lautan dan atau daratan. Wilayah negara itu bisa diperbatas juga oleh tembok atau pagar yang dibangun untuk menambah keamanan. Maraknya cybercrime dalam sebuah wilayah disebabkan karena kemunculan internet kini diibaratkan seperti sebuah daerah perbatasan baru atau new frontier pada zaman Wild West. Wilayah baru ini bebas untuk dieksploitasi dan dieksplorasi tanpa ada hukum yang mengaturnya. Salah satu kesulitan besar dalam menangani masalah cybercrime adalah sifatnya yang sangat transboundary atau lintas batas. Ia hampir tidak mengenal batas-batas negara. Kejahatan cyber di satu negara dapat dilakukan dari dan melalui negara lain dimanapun di dunia, dapat menentukan korbannya di belahan dunia manapun, dapat menyembunyikan identitas pelaku melalui sistem komputer yang berlokasi di negara manapun, dan menyimpan bukti-bukti di negara lain yang jauh. Kelompok kami tertarik dengan wilayah hukum internasional cyber karena menarik dan sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Berikut adalah poin-poin yang ada dalam Konvensi Budapest yang relevan dengan dan sudah dikutip juga dalam Undang-Undang Nomor 11 2008 tentang ITE. Mungkin teman-teman bisa lihat poin nomor 1 sampai nomor 10. Pasal-pasal yang ada dalam Konvensi Budapest juga sudah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada sesi tanya jawab nggak ya, Bu? Boleh kalau ada yang mau tanya, karena saya mau tanya. Oh, boleh, Bu. Kita nggak ikut Budapest, kenapa ya? Atau kita ikut Budapest? Indonesia jadi ratifikasi Budapest nggak sih? Atau? Ada yang mau bertanya selain saya? Cyber, habis ini selesai soalnya. Atau ada yang mau tanya ke saya juga boleh. Nah, ini ada nggak nih? Nggak ada yang mau tanya? Tidak, Bu. Oke, kalau saya Ada, tidak Bu. ada yang mau tanya, paling tadi pertanyaannya itu aja sih tambahannya untuk kelompok ini. Kita jadi kita meratifikasi Budapest atau tidak? Ya, Bu. Kalau kita tidak meratify, ada why kita nggak ratify ini Budapest. Paling itu ditambahin dikit aja. Jadi ada hubungannya dengan Indonesia. Baik, Bu. Ya, oke. Terima kasih. Ya, Bu. Makasih kembali, Bu. Iya, jadi sekarang setelah ke cyber, kita mengangkasa dulu karena kelompoknya Mossad, Nadia, dan Namira itu bicara mengenai Outer Space Treaty. Mana ya? Ini dia. Oke.
Kelihatan nggak, Bu? Kelihatan. Oke. Oke, selamat siang. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan Outer Space Treaty 1967. Outer Space Treaty tahun 1967 atau yang disebut Perjanjian Luar Angkasa, perjanjian yang resmi tentang prinsip yang mengatur kegiatan negara dalam eksplorasi dan penggunaan luar angkasa, termasuk bulan dan badan angkasa lainnya. Perjanjian internasional mengikat para pihak untuk menggunakan ruang luar hanya untuk tujuan damai. Pada Juni tahun 1966, Amerika Serikat dan Uni Soviet mengajukan rancangan perjanjian tentang penggunaan ruang PBB untuk PBB. Ini direkonsiliasi selama beberapa bulan negosiasi di Subkomite Hukum Komite PBB tentang penggunaan luar angkasa yang damai, dan dokumen yang dihasilkan disahkan oleh Majelis Umum PBB pada 19 Desember 1966 dan dibuka untuk ditandatangani pada 27 Januari 1967. Berlakunya Outer Space Treaty tahun 1967. Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 1967 setelah diratifikasi oleh Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, dan beberapa negara lain. Traktat ini terdiri dari mukadimah dan 17 pasal yang memuat materi pokok yang berkaitan dengan hak, kewajiban, dan larangan bagi negara-negara dalam melaksanakan kegiatan eksplorasi dan penggunaan antariksa, termasuk bulan dan benda-benda langit lainnya. Oke, berdasarkan ketentuan perjanjian, para pihak dilarang menempatkan... Ya, Namira, silakan. Berdasarkan ketentuan perjanjian, para pihak dilarang menempatkan senjata nuklir pemusnah massal lainnya di orbit, di atas bulan, atau pada benda lain di luar angkasa. Bangsa tidak bisa mengklaim kedaulatan atas bulan lainnya. Bangsa-bangsa bertanggung jawab atas aktivitas mereka di ruang angkasa, bertanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan oleh yang diluncurkan ke ruang angkasa dari wilayah mereka, dan terikat untuk membantu para astronot dalam kesulitan. Instalasi dan kendaraan luar angkasa mereka harus terbuka atas dasar timbal balik kepada perwakilan, dan semua pihak sepakat untuk melakukan kegiatan luar angkasa buka dan sesuai dengan hukum internasional. Ya, tujuan dibentuknya Outer Space Treaty ini ada 3. Yang pertama, mendorong kemajuan eksplorasi dan pendayagunaan antariksa berdasarkan prinsip-prinsip damai dan untuk maksud damai. Yang kedua, meningkatkan eksplorasi dan penggunaan antariksa yang harus dilaksanakan untuk kemanfaatan semua bangsa tanpa memandang tingkat perkembangan ekonomi atau ilmu pengetahuan mereka. Dan yang terakhir, memperluas kerjasama internasional baik dalam aspek ilmu pengetahuan maupun aspek hukum dalam eksplorasi dan penggunaan antariksa untuk maksud-maksud damai. Selanjutnya, ada prinsip-prinsip Outer Space Treaty 1967. Yang pertama, eksplorasi dan penggunaan ruang angkasa, bulan, dan benda-benda ruang angkasa lain. Ini terdapat pada pasal 2 Outer Space Treaty tahun 1967. Yang selanjutnya, pelaksanaan eksplorasi dan penggunaan ruang angkasa harus sesuai dengan hukum internasional dan piagam PBB, pasal 3 Outer Space Treaty. Yang ketiga, adanya larangan penempatan senjata-senjata di ruang angkasa, pada pasal 4 Outer Space Treaty. Selanjutnya ada pemberian bantuan kepada astronot dan pemberitahuan mengenai gejala-gejala yang membahayakan di ruang angkasa pada pasal 5. Tanggung jawab internasional harus dilakukan oleh negara yang melaksanakan kegiatan di ruang angkasa pada pasal 6, dan ganti rugi atas kerusakan yang diakibatkan oleh kegiatan ruang angkasa tercantum pada pasal 7 Outer Space Treaty. Adanya yurisdiksi atas person atau orang dan objek yang diluncurkan diatur dalam pasal 9. Dan selanjutnya ada prinsip tentang keharusan untuk memberitahukan kepada Sekjen PBB dan masyarakat internasional mengenai maksud dan tujuan serta hasil dari kegiatan di ruang angkasa, diatur dalam pasal 11 Outer Space Treaty. Yang terakhir ada prinsip penggunaan sistem ruang angkasa secara bersama, diatur dalam pasal 12 Outer Space Treaty. Di sini kemudian ada masalah yang terdapat dalam Outer Space Treaty 1967.
Masalah yang ada dari kegiatan pemanfaatan ruang angkasa adalah kemungkinan penggunaannya untuk maksud tidak damai atau perang. Hal ini nampak dalam penempatan satelit-satelit militer serta dibangunnya senjata-senjata di ruang angkasa. Selain itu, permukaan bumi sewaktu-waktu dapat ditimpa debris yang memasuki orbit bumi yang dapat menimbulkan bahaya dan kerugian besar. Kemudian, kemungkinan meledaknya Space Shuttle roket tidak memenuhi sasaran dan jatuh ke permukaan bumi. Sebab kegiatan pemanfaatan ruang angkasa, kegiatannya dilakukan mulai dari permukaan bumi. DBS atau Direct Broadcasting by Satellite jelas bermanfaat bagi kehidupan umat manusia seperti diutarakan di atas. Tetapi kerugian antara lain, yang pertama dapat dipergunakan untuk maksud politik yang tidak dikehendaki oleh negara penerima, siaran bersifat propaganda. Yang kedua, mencampuri urusan dalam negeri negara lain yang bersifat hasutan atau fitnahan. Yang ketiga, dapat menimbulkan ketegangan sosial. Dan terakhir, ada bahaya bagi ideologi suatu bangsa, terutama negara-negara yang sedang berkembang. Pengaturan hukum mengenai DBS juga mengalami kesulitan, sebab ada negara-negara yang pro dan kontra. RSS atau Really Simple Syndication sering dipakai untuk mengindra sumber kekayaan alam negara lain untuk kepentingan negara pengindra, negara ketiga umum, individu atau organisasi yang dalam hal ini belum ada pengaturan secara sempurna. Kegiatan pemanfaatan ruang angkasa dapat menimbulkan pencemaran lingkungan hidup, rusaknya lapisan ozon serta terjadinya kontaminasi biologi. Prinsip kebebasan di ruang angkasa dalam perkembangannya agak menjadi kabur. Kekaburan ini karena dampak negatifnya, melainkan sebaliknya. Dampak positifnya lah yang menyebabkan terjadinya peningkatan kegiatan militer maupun komersial di ruang angkasa dewasa ini, tanpa mengindahkan prinsip kebebasan dalam Outer Space Treaty yang telah menjadi konsensus bersama negara-negara. Oke, mungkin penerbangan suborbital. Bisa dikasih conclusions-nya. Oke, kesimpulannya, Traktat Luar Angkasa ini menjadi dasar hukum luar angkasa. Beberapa asas penting yang ada dalam traktat ini adalah pelarangan penempatan senjata nuklir atau senjata pemusnahan massal lainnya di luar angkasa, termasuk di orbit bumi. Bulan dan benda langit lainnya hanya dapat dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan damai, dan percobaan senjata manuver militer atau pendirian basis militer di luar angkasa dilarang. Yang kedua, traktat ini secara eksplisit melarang klaim atas bulan atau benda langit lainnya, dan menyatakan bahwa objek-objek tersebut merupakan warisan bersama manusia. Namun negara yang meluncurkan objek angkasa memiliki jurisdiksi dan kontrol terhadap objek tersebut. Negara juga bertanggung jawab atas kerusakan yang diakibatkan oleh objek angkasa yang mereka luncurkan. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, outer space. Saya kasih sedikit tentang outer space. Ada 2 menit lah. Bentar ya. Video. Where's my video? Oh, ini dia. Share. Suaranya mesti saya ganti dulu. Today, we're going to talk about space law. So back in the old days, property owners had the rights to their land going up forever and ever in perpetuity. But then the airplane came around, and smart people realized that you couldn't just go around asking every property owner for permission to fly through their airspace. So governments decided they would own the air above a certain level. In general, governments decided that property owners own their land up to 500 feet above ground level, and then the air above that, going up infinitely, was to be owned and controlled by the government. This made life easier for airplanes, but then America invented space, and that made things a little more complicated. In most cases, satellites and spacecraft orbit around Earth, so it would be a logistical nightmare to request permission to enter into the airspace of each nation in an orbit.
Once again, smart people got together and decided that those air rights that countries had given themselves should end at a certain level. Different countries say different things, but all of them agree that somewhere between 19 miles above Earth, the altitude of the highest airplanes and balloons, and 99 miles above Earth, the altitude of the lowest orbiting satellites, a country's claim to sovereignty stops. So this begs the question, which laws apply in space? So let's say an astronaut commits a small crime while in space, like, I don't know, doing a line while on a spacecraft. This isn't a huge crime against humanity, but they're going to have to be punished. If the astronaut had those happy times while in the spacecraft of a specific country, it would be clear. If it was in a Soyuz capsule, Russia would prosecute. If it was in a SpaceX capsule, the US would prosecute. Much like with boats, the spacecraft is considered to be an extension of the sovereignty of that country. But let's say Mr. Astronaut did his line while on the moon. It would Oke, tadi kelihatan videonya ada suaranya nggak? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Jadi itu sebetulnya saya mau kasih lihat satu mana ya? Satu bukti bahwa hukum itu sebetulnya liquid. Liquid itu maksud saya hukum itu harus berkembang sesuai dengan zaman, satu lagi sesuai dengan adanya penemuan. Masyarakatnya menemukan adanya pesawat. Tadinya kan, nah ini, bentar, mana nih? Share lagi. Nah, ini kelihatan ya. Kan tadinya itu kita hanya berpikir di darat. Hanya kita berpikirnya mengaturnya darat. Tapi terus ada pesawat udara. Ini gimana nih kalau ada pesawat udara? May I fly here? Berhubungan dengan kedaulatan tadi yang sebelumnya sudah saya bahas. Dan juga ada di catatan yang tadi sudah saya kasih juga kan. Akhirnya diputuskan, oh gimana, government itu jadi udara 500 feet atau 150 meter. Di atas dari itu adalah space, angkasa. Karena beda, pesawatnya juga beda. Ini tadi itu yang lucu itu, nah ini. Geostationary orbit itu dia memutari memutari dunia yang merah ini. Ini satelit kita parkirkan di situ. Nah, diaturnya sesuai yang tadi kelompok itu sudah bilang sebelumnya bahwa tidak boleh ada yang punya. Tapi masalahnya kalau tadi kita lihat juga di video itu dia bisa masuk ke angkasa manapun, maksudnya angkasa manapun ke negara udara angkasa, dia mau ada di atas Indonesia fine, kita nggak tahu juga. Nah, gimana pembatasan kedaulatannya? Kita argue waktu itu di sini, maka except for Colombia, Ecuador, Kongo, Indonesia, Kenya, Uganda, dan Zaire, they think they own space. Betulnya maksudnya kita begini, untuk prinsip of fairness, karena telekomunikasi, karena ruang angkasa, dari awalnya ruang angkasa untuk heritage of humankind, tapi kok akhirnya penemuan itu lebih banyak negara maju. Kita gimana nih, punya nggak nanti slot di atas? Bahasa saya slot, kalau kamu bisa bayangin tuh kayak parkir-parkir si satelit tersebut. Kita argue untuk minta kita dikasih privilege, setidaknya kita dikasih satu slot lah. Karena kalau kita ngomongin ruang angkasa, si pesawat ruang angkasa itu, atau si satelit, Indonesia masih harus outsource ke tempat yang lain. Jadi, kalau kita terus-terusan seperti itu, lama-lama satelit itu kan hanya berputar di geostationary orbit, dan itu bagusnya ada di Khatulistiwa. Negara Khatulistiwa itu kebanyakan negara yang
masih berkembang. Nah, negara yang berkembang, kalau masih outsource ke tempat yang lain untuk mengorbitkan satelitnya, ke depan kita seperti apa? Sebetulnya itu sih yang jadi pemikiran Indonesia. Dan disetujui, ya, kita dikasih, okay, fine, you may have slot 1 di atas, seperti itu. Ya, supaya ini enggak jadi, nah ini diterangin lagi, 19 miles above Earth. Nah, itu jadi, nah ini kalau ini nanti lain lagi, kalau masuk ke hukum udara angkasa kayaknya lebih tepatnya. Oke, kita masih ada beberapa, kelompok, ini mau dilanjutin langsung atau gimana? Saya masih mencatat ada kelompok 10, 11, dan 12. Ada 4 kelompok. Karena ini mau 11.30. Terserah Ibu aja, Bu. Yang lain? Oke. Ini ada yang sama nih. Hukum laut internasional kelompok 12 sama 14. Saya tanya dulu, bahasannya ada perbedaan atau enggak? Yang Sipadan dan Ligitan. Itu yang mana? Yang Kelompok Fajar itu kan konvensi UNCLOS juga. Dia bahasnya apa? Saya bahasnya pengertian UNCLOS dan lain-lainnya, sama permasalahannya soal penenggelaman kapal asing, Bu. Kalau yang Airel, Rizky, dan Kesley itu tentang apa? Kesley, Airel, Rizky, mana tuh? Semuanya tidak terlihat. How to manage participant? Nggak ada jawaban. Oke, kita ke kelompok ini dulu aja ya, biar nggak terlalu Chicago Convention. Taufik, Faristo. Iya, Bu. Ya, jadi kan tadi ngomongin angkasa soalnya, jadi kita ngomongin udara dulu deh, biar sekalian. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang Konvensi Chicago tahun 1944. Kelompok kami ada saya, Faristo Kamal Perdana, dan teman saya, Taufik Rahman. Ya, Konvensi Chicago itu merupakan konvensi penting dalam sejarah hukum udara. Dan konvensi ini juga merupakan dasar dari pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang penerbangan. Latar belakang Konvensi Chicago itu, menjelang berakhirnya Perang Dunia Kedua, Presiden Amerika Serikat pada masa itu, yaitu Roosevelt, mengundang sekutunya pada Perang Dunia untuk membahas mengenai pengaturan penerbangan sipil yang pada saat itu sudah mulai menjadi hal yang penting dan menunjang perkembangan ekonomi dan teknologi pada saat itu, di mana dapat mempercepat perjalanan manusia baik antar daerah, pulau, bahkan benua. Karena pada tahun 1942 semakin jelas terlihat bahwa penerbangan sipil akan memainkan peran yang sangat besar dalam hubungan internasional. Pada saat itu, sebanyak 52 delegasi negara hadir, ditambah 2 negara sebagai observer tanpa hak istimewa dalam hal pemungutan suara. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Taufik. Organisasi penerbangan sipil internasional yaitu terdiri dari pertama struktur organisasi, kedua bidang umum atau General Assembly, ketiga bidang harian atau Council, keempat Komisi Navigasi Penerbangan atau Air Navigation Commission, kelima anggota asli atau
original member, ke-6 anggota penerimaan, dan ke-7 pengunduran diri. Kandungan Konvensi Chicago 1944 yaitu pertama aspek ekonomi penerbangan internasional, kedua aspek teknis dan operasional, ketiga kedaulatan negara, keempat pendaftaran dan kebangsaan pesawat udara, kelima pencarian dan pertolongan pesawat udara, keenam investigasi kecelakaan pesawat udara, ketujuh dokumen penerbangan. Ya, mengenai aspek ekonomi penerbangan internasional. Dalam konvensi ini ada perdebatan antar delegasi negara tersebut dalam masalah ekonomi penerbangan internasional. Yang pertama, mengenai masalah tarif penerbangan, kedua rute penerbangan, ketiga jenis pesawat, 4 kapasitas penumpang, 5 frekuensi penerbangan. Nah, pada saat ini terdapat 4 tren dalam konvensi tersebut, yaitu ada tren Amerika, yang di sini tren Amerika itu mereka mengatakan bahwa kebebasan yang sebebas-bebasnya dalam kompetisi di bidang transportasi udara. Yang kedua, tren Inggris, di mana mereka mengusulkan pembentukan otoritas internasional untuk melakukan koordinasi dalam bidang transportasi udara dan mengatur porsi rute penerbangan internasional, serta membuat keputusan mengenai frekuensi dan tarif. Yang ketiga, tren Kanada, sama seperti proposal tren Inggris, cuman versinya lebih detail. 4, tren Australia dan Selandia Baru mengusulkan sebuah rencana internasionalisasi dari perusahaan penerbangan di bawah pengaturan sebuah lembaga internasional di mana negara-negara yang terlibat dapat berpartisipasi. Setelah itu akhirnya terbentuk kesepakatan. Yang pertama ada International Air Service Transit Agreement. Di sini merupakan perjanjian internasional yang bersifat multilateral mengenai hak-hak penerbangan. Five freedoms. Yang pertama, pesawat terbang yang berasal dari negara anggota dari perjanjian tersebut dapat terbang melewati batas wilayah negara anggota lainnya atau flyover. Yang kedua, serta dapat mendarat di negara anggota tersebut bukan untuk menaikkan atau menurunkan penumpang atau kargo, namun hanya untuk mengisi bahan bakar saja atau operasional. Yang kedua, International Air Transport Agreement. Itu perjanjian internasional yang bersifat multilateral mengenai pelanjutan dari mengenai five freedoms di atas. Lanjutannya yaitu ketiga, dapat mengangkut penumpang atau kargo komersial menuju ke negara pesawat udara didaftarkan. Keempat, dapat mengangkut penumpang atau kargo dari negara anggota perjanjian menuju negara pesawat didaftarkan. Kelima, pengangkutan penumpang dan kargo secara komersial dari dan atau menuju negara yang di luar anggota perjanjian. Kandungan Konvensi Chicago, aspek teknis dan operasional. Prinsip-prinsip dasar yang diatur yaitu pertama, kedaulatan, kedua wilayah udara, ketiga klasifikasi pesawat udara dan pesawat udara sipil, keempat penyalahgunaan pesawat udara sipil, kelima pesawat udara tanpa awak, keenam zona larangan terbang, ketujuh bea cukai, ke-8 lalu lintas udara, ke-9 izin masuk, ke-10 pencegahan penyakit menular, dan ke-11 pungutan bandara udara dan lain-lain. Kedaulatan negara. Negara berdaulat adalah negara yang mempunyai kekuasaan tertinggi atau supreme authority, bebas dari kekuasaan negara lain, bebas dalam arti seluas-luasnya baik ke dalam maupun keluar. Namun demikian tetap harus memperhatikan hukum internasional serta sopan santun dalam pergaulan internasional lainnya. Perlu diperhatikan lebih lanjut mengenai yang pertama batas daratan, yang kedua batas wilayah perairan, yang ketiga batas wilayah udara atau horizontal dan vertikal. Kedaulatan negara di ruang udara yang diatur dalam pasal 1 Konvensi Chicago. Pasal ini mengatur berikut tentang contracting states. Recognize that every state has complete and exclusive sovereignty over the airspace above its territory. Ketentuan dalam pasal ini berisi dua kata yang merupakan unsur penting mengenai kedaulatan negara di ruang udara, yaitu complete and exclusive, bahwa negara peserta mengakui bahwa setiap negara memiliki kedaulatan terhadap ruang udara di atas wilayahnya secara komplit dan eksklusif. Ketentuan ini tidak hanya berlaku bagi negara peserta, tetapi juga berlaku bagi semua negara. Hal ini juga mengingat bahwa semua negara di dunia ini memiliki ruang udara.
perlu diperhatikan lebih lanjut mengenai batas daratan diatur dalam perjanjian internasional timbal balik dengan negara tetangga. Batas wilayah perairan 12 mil laut diukur dari garis air terendah sepanjang pantai sesuai pasal 3 Konvensi PBB tahun 1982. Batas wilayah udara satu secara horizontal ruang dari suatu negara di mana terdapat udara. Dan kedua secara vertikal lingkup teritorial terus ke atas sampai tidak terbatas atau unlimited. Oke, langsung ke ini aja ya. Udah mau 5 menit soalnya. Ke kesimpulannya. Jadi maksud kami di sini dalam Konvensi Chicago ini hubungannya dengan wilayah negara. Ini. Ya, Bu, dia ada di sini, Bu. Di sini tuh dalam Konvensi Chicago ini akhirnya mereka membentuk kesepakatan mengenai hak-hak penerbangan atau five freedoms di sini. Di mana yang seperti di sini yang dijelaskan di sini bahwa pesawat terbang ini bisa flyover lewat negara-negara anggota lainnya serta dapat mendarat di negara anggota tersebut, tapi tidak untuk menaikkan atau menurunkan penumpang atau kargo, cuman untuk mengisi bahan bakar atau operasional aja, Bu. Kalau mengenai kedaulatan itu. Dan yang ketiga, dapat mengangkut penumpang atau kargo komersial menuju ke negara pesawat didaftarkan. Dan keempat, itu dapat mengangkut penumpang atau kargo dari negara anggota perjanjian menuju ke negara pesawat itu didaftarkan atau kebangsaan negara itu. Dan yang kelima, pengangkutan penumpang dan kargo secara komersial dari atau menuju negara yang di luar anggota perjanjian. Oke, koreksi saya tambahan five freedom sekarang sudah jadi 9. Oke, Bu. Baik, Bu. Oke. Jadi tadi kan kita bicara dari outer space, ruang angkasa, ini bicara mengenai udara, ya, di mana memang sistem dan teknologinya juga berbeda. Kalau di ruang udara teknologinya pesawat udara, di mana kalau di sini di kelompok ini kelihatan pesawat udara bisa untuk penerbangannya itu bisa untuk bermacam-macam. Yang pasti aspek ekonominya terlihat di sini di pertama di Five Freedoms. Ini adalah kemudian berkembang menjadi Nine Freedoms tadi. Nah, sama seperti ruang angkasa, juga tadi teman kamu juga ada bicara, ada aspek ekonominya juga, komersialnya juga sudah kelihatan. Nah, itu jadi nanti divided, ada dua hal yang public dan private. Tapi memang itu saling mempunyai irisan, public dan private. Maksud saya begini, public kita akan bicara mengenai kedaulatan. Kalau udara, untuk kedaulatannya kita masih bisa tuh kita cek. Kenapa? Karena batas-batas udara itu gampang lihat di darat dan laut. Yang jadi challenge adalah kalau menegakkan kedaulatan, istilahnya itu, di ruang angkasa. Dan Space Treaty itu memang bilang bahwa tidak ada kedaulatan di ruang angkasa. Nah, itu. Oke, sampai situ dulu. Kita jangan terlalu dalam. Nah, aspek-aspek hukumnya apa? Ya tadi itu bisa public dan private. Private itu ada namanya tanggung jawab nanti. Tanggung jawab siapa? Bisa tanggung jawab si negara, bisa tanggung jawab juga kalau terjadi kecelakaan misalnya, atau kargo keterlambatan. Tuh. Nanti lanjutannya itu ada di hukum udara angkasa, dan kalau untuk di PK1 ada di pengangkutan, saya hukum pengangkutan ya. Oke. Ya, Bu. Sekarang terima kasih, Bu. Terima kasih, sangat jelas sekali, jadi saya terpaksa harus meng-cut.
dari ruang angkasa ke udara, kemudian kita ke laut dulu ya. Ini ada 2 sisanya untuk laut, Tyrell, Rizky, dan Kesley. Apa sudah ada? Namanya sih ada, tapi saya nggak tahu orang kemana, karena tidak dihidupkan. Nanti dihidupkan semuanya videonya ya, karena mau absen. Fajar dulu deh. Fajar, Janet, Dewi. Iya, Bu. 3 menit ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Saya share screen dulu. Iya Bu, selamat siang. Kita dari kelompok UNCLOS tahun 1982. Anggota kelompoknya ada saya, Fajar, Jean, dan Dewi. Tetapi Dewi sedang kurang enak badan Bu, jadi hanya saya dan Jean. Jadi diawali dengan pengertian UNCLOS. UNCLOS sendiri itu merupakan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hukum laut. Disingkat menjadi UNCLOS, juga disebut Konvensi Hukum Laut Internasional. Merupakan perjanjian internasional yang dihasilkan dari Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Lalu konvensi hukum laut ini mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan lautan di dunia serta menetapkan pedoman untuk bisnis, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam laut. Di dalam UNCLOS 1982 dibahas pula tentang ZEE atau Zona Ekonomi Eksklusif. Indonesia di wilayah perairan Natuna Utara, kali ini kapal-kapal Cina berani kembali melakukan kegiatan eksploitasi tanpa izin di wilayah tersebut. Tidak hanya tanpa izin, namun juga bersikukuh pada klaim sepihak. Penerapan UNCLOS 1982. Penguatan kewilayahan laut Indonesia sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982 juga telah diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Undang-undang ini menjadikan deklarasi di Juanda 1957 Jongto UNCLOS 1982 sebagai salah satu momentum penting yang menjadi pilar memperkukuh keberadaan suatu negara. Salah satu permasalahannya penenggelaman kapal asing dalam konvensi hukum laut. Akhir ini, publik disuguhi berita tentang kekurangsepahaman pendapat mengenai pengalaman kapal asing pelaku IUU Fishing antara Menko Kemaritiman dengan Menteri KKP. Ada beberapa pendapat dari para ahli, baik yang setuju dengan Menteri KKP untuk melanjutkan tindakan penenggelaman kapal asing pelaku IUU Fishing tersebut, maupun yang berada pada sisi mendukung penghentian penenggelaman tersebut dan menjadikan kapal yang ditangkap tersebut sebagai aset negara untuk dihibahkan kepada koperasi-koperasi rakyat sebagaimana pendapat Menko Kemaritiman. Lalu dalam UNCLOS 1982, hak Indonesia atas perairan dan laut dibagi menjadi 2 kategori besar, yaitu perairan kedaulatan Indonesia yang terdiri atas perairan pedalaman, yaitu sungai, teluk, pelabuhan, perairan kepulauan, selat, dan laut antara pulau-pulau di Indonesia, dan laut teritorial. Kesimpulannya, UNCLOS 1982 tidak memberikan ketentuan-ketentuan yang detail tentang boleh atau tidaknya penenggelaman kapal asing pelaku IUU Fishing. Akan tetapi, UNCLOS 1982 memberikan pengaturan akan hak-hak atas perairan sesuai rezim perairan. Hak untuk melindungi kedaulatan atas perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial yang dijamin UNCLOS 1982 menjadi payung hukum atas tindakan-tindakan tegas hukum nasional negara-negara pantai. Untuk Z, UNCLOS memberi guidance untuk memberi notifikasi negara asal kapal-kapal pelaku IUU Fishing atas tindakan-tindakan hukum negara pantai. Menteri KKP dalam berbagai kesempatan mengatakan bahwa pihaknya sudah sering berkomunikasi dengan duta besar negara-negara asal kapal yang ditenggelamkan dan tidak ada protes dari pihak mereka. Ada kemungkinan mereka menyadari kesalahan kapal-kapalnya atau justru kapal tersebut bukan benar-benar berada di bawah administrasi negara tersebut.
Yang terakhir, pendapat kami, Konvensi UNCLOS 1918 sangat memberi bantuan Indonesia untuk menentukan serta menerapkan mengenai batas wilayah laut, serta menjaga kedaulatan negara seperti halnya dalam kasus yang kita bahas, yaitu penenggelaman kapal asing yang melanggar UNCLOS 1962. Thank you. Oke, any question? Saya perlu sebetulnya pendapat dari si ARL, Rizky, dan Kesley. Masih ada atau tidak di sini? Tolong dihidupkan semua videonya karena kita mau absen. Ada yang sholat Jumat? Saya, Bu, izin. Mau persiapan sholat Jumat. Saya tuh siapa ya? Nggak kelihatan. Asia, Bu. Asia. Oh, oke. Udah mau pergi ya? Atau sempat absen dulu nggak? Pasti ada sih. Di absen tengah-tengah sih saya, Bu. Hah? Absen saya di tengah-tengah. Oke. Ada lagi yang mau izin selain Pasya? Oke, this one is Friday. Pasya, oke, kalau mau ditinggalin. Kamu sudah kasih presentasi kan ya? Sudah, Bu. Oke. Dihidupkan semuanya dulu. Videonya. Share ya, Bu. Kenapa? Ini udah boleh di stop share desktop. Boleh. Boleh. Saya izin ya, Bu. Dulu. Saya Iya. keluar dari meetingnya. Iya. Ya, di mana di oh, typo. Oke, semua sudah dihidupkan. Ilham. Ilham, ada Ilham? Ilham Yulian, ini ada namanya, tapi orangnya nggak nyanyi. Ilham? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Saya, Bu. Ilham, Bu. Rizko? Rizko? Paristo? Hadir, Bu. Rizko nggak ada ya. Paristo ada. Taufik? Hadir, Bu. Airel? Airel nggak ada ya. Bu, saya Ilham tadi sudah, Bu. Udah. Fahri? Makasih, Bu. Hadir, Bu. Kesley? Nggak ada, nggak kedengeran. Rizky? Muhammad Rizky Arif? Muhammad Fahmi Suwardi? Hadir, Bu. Sylvie Nabila? Hadir, Bu. Adinda Permata Putri? Hadir, Bu. Akmal Abu Salam? Hadir, Bu. Alma Safitri? Hadir, Bu. Andrew? Baru bangun, Bu. Hah? Maksudnya? Ada nggak? Andrew nggak ada berarti, baru bangun. Iya. Ansel? Hadir, Bu. Atika? Saya, Bu. Dianda? Ada Bu, hadir. Dani? Hadir, Bu.
Elizabeth, Hadir, Bu. ya. Fajar, Hadir, Bu. Fauzan, Hadir, Bu. Hadian, Hadir, Bu. ini panggilnya Jen ya? Jen ada? Maya? Ada, Bu. Mosat? Saya, Bu. Nabila? Ya, Bu. Nadia? Hadir, Bu. Namira? Hadir, Bu. Nitriko? Semuanya masih dihidupkan Hadir, videonya Bu. ya. Nitriko? Petra? Hadir, Bu. Rahmat? Hadir, Bu. Renata? Hadir, Bu. Safira? Safira? Tidak ada. Safira Maura maksud saya. Hadir, Bu. Safira Afi? Hadir, Bu. Siti Bianca? Hadir, Bu. Tamara? Hadir, Bu. Sirgia? Wiwin? Hadir, Bu. Yustika? Yustika? Ini nggak dengar nih, orangnya ada. Ya. Hadir, Bu. Dewi? Dewi Rahmawati? Sakit, kurang Bu. enak badan, Bu. Tadi kurang enak badan, Bu. Oh iya. Carmila? Hadir, Bu. Rizky Mahardika? Silvana Grace? Hadir, Bu. Amarta Kristi? Hadir, Bu. Nur Fitriani? Hadir, Bu. Okay, fill the date. Fill the date. Sekarang tanggal 3 April lagi. Oke. Ini masih ada dulu. Ini 11 dan 14 ya. 14 sudah. 14 tadi udah, Bu. 11 berarti. 11 itu siapa sih? Wina ya? Silvi Nabila ya? Satu lagi. Silvi Nabila, Fahri, dan Nur Fitriani. Dijelasin itunya aja, poinnya aja intinya. 5 minutes. Sebentar, Bu. Poinnya aja ya, Bu. Jadi si konvensi Wina itu diadakan di Wina pada tahun 1969, yang berarti itu suatu perjanjian yang mengatur mengenai hukum internasional antar negara sebagai subjek hukum internasional yang berlangsung pada 23 Mei 1969 dan memasuki into force pada 27 Januari 1980. Konvensi Wina ini memuat mengenai ketentuan-ketentuan atau code of conduct yang mengikat sehubungan dengan perjanjian internasional. Nah, konvensi ini juga mengatur semua hal terkait perjanjian internasional, mulai dari ratifikasi,
reservasi sampai ketentuan mengenai pengunduran diri negara dari suatu perjanjian yang dilakukan secara internasional. Contohnya ketika Amerika Serikat mengundurkan diri dari Vienna Convention 1969 pada tahun 2002 yang lalu. Terus ada lagi contohnya kasus penyelundupan emas oleh pejabat diplomatik Korea Utara di Bangladesh. Itu penyalahgunaan hak kekebalan diplomatik. Kasus ini yang terjadi pada bulan 2015 silam. Udah Bu, itu aja Bu. Terlalu kepanjangan. Hubungannya sama wilayah darat di mana? Hubungannya, jadi keberadaan konvensi ini membuat perjanjian antar negara tidak lagi diatur oleh kebiasaan yang berlaku secara internasional, tetapi diatur oleh suatu perjanjian yang mengikat, menuntut nilai kepatuhan tinggi dari negara-negara keanggotaannya dan hanya bisa diubah jika ada persetujuan dari seluruh negara anggota konvensi Wina tersebut, Bu. Konvensi Wina itu tentang perjanjian internasional, kan? Iya, Bu. Sebetulnya itu lebih ke diplomatik konsuler. Tadi terlihat di kasus kamu kan ada apa tadi saya lupa tadi kasusnya. Coba dilihatin lagi. Kasusnya yang kasus penyelundupan emas oleh pejabat diplomatik Korea Utara di Bangladesh, penyalahgunaan hak kekebalan diplomatik. Iya. Itu ada imunitas, itu ada lagi yang lain. Tentu itu perjanjian internasional. Wina Convention itu untuk sumber hukum internasional, perjanjian internasional seperti itu. Oke, ya koreksinya kayak gitu. Ini tadi ada pertanyaan, coba siapa ya? Atika, ini maksudnya gimana sih? Bisa diomongin di sini nggak? Jadi kamu kelompok PPT, kelompok saya itu kelompok 11. Jadi Atika tuh kelompok berapa ya sebenarnya di pembagian kelompok? Atika Salsa nih yang mana nih? Iya Bu, soalnya yang di tabel yang di Google Classroom kemarin nggak ada nama kelompok saya. Kamu belum masukin? Iya Bu. Jadi kamu masuk ke kelompok ini dong, 15 mestinya. Oh iya Bu, kalau gitu berarti 15 aja Bu. Berarti yang di... Ya, berarti yang belum presentasi itu tolong PPT-nya dikasih suara ya. Kamu presentasi sendiri direkam. Halo, dengar nggak? Iya Bu. Atika, ya. Oke, sekarang saya rasa ini sudah mau 2 jam loh. Kalau di kelas kayaknya udah pada gelisah ini. Oke, saya mau lihat mukanya. Karena mau cek Carmila, Hadian, Rizky, Fahmi, Kesri, Safira, kok ini pada ngilang sih? Saya lagi di toilet, Bu. Iya, siapa sih yang ngomong? Lagi di toilet, Bu. Maaf. Jadi kamu bawa handphone ke toilet dong. Oke, as usual, ada pembuktian foto. Ayo, itu siapa sih yang setengah muka? Safira. Mukanya jangan setengah gitu, kenapa sih, Neng? Oke. Ini your best smile. Dan komen. Udah ya, 1, 2, 3, smile.
Udah pada malas senyum. Oke, 1, 2, 3 senyumnya. 1, 2, 3. Oke, satu lagi. Ini kosong. Nur nggak kelihatan mukanya. Oke, kasih komen. Oke, 1. Coba ya, senyum. Ya, tahan dulu. Itu lagi di pantai ya. 1, 2, 3. Thank you semuanya. Terima kasih, Bu. Bentar. Ini kalau ada kesulitan mengerti mengenai tata cara, silakan ditanya ke saya. Tapi jangan tanya jawaban UTS. Boleh nanya setelah UTS. Baik, Bu. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Ya, terakhir aja kalau belum, jadi kelompok tanggal 6 yang belum presentasi, kelompoknya itu harus ada suaranya, PPT-nya, jadi di attach suaranya, oke? Thank you, everybody, stay safe. Ibu-ibu, jadi kelompok 11 udah ini kan Bu, udah presentasi. Kasih Bu. Baik semua, kalau tidak ada pertanyaan, kuliah akan saya tutup. Jaga kesehatan, sampai ketemu di Fakultas Hukum Trisakti. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.